Selamat pagi Pak Ter. Selamat pagi Ibu. Izinkan waktu sedikit saya berwawancara tentang analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang saya pelajari pada modul 3.1 tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah di lingkungan lain. Dan kali ini saya meminta waktu kepada Pak Ter bisa memberikan waktu untuk kita berwawancara. Oke. Ada beberapa pertanyaan Pak Ter. Yang pertama itu, bagaimana Pak Ter dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, dilema etika dengan bujukan moral. Oke. Dilema etika itu yang menyangkut benar, keputusan yang diambil untuk permasalahan yang sama-sama benar. sama-sama benar. Kalau moralnya, Bujukan moral, situasi di mana seorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. oke, benar salah. Kita lihat di satu kasus, misalnya kita sebut saja ya. Ya. Terakhir ini tutup gerbang. Oh, ya. Oke, tutup gerbang ini punya muatan moral, punya muatan etika di dalam. Moral itu benar salah ya. Ya. Benarkah kita tutup gerbang di jam 7? Oke, dari segi, saya kira segi pelaku yang menutup, yaitu saya, dan di sini adalah Romo Preses, namanya pimpinan untuk pelaku. Apakah ini seimbang dengan akibat yang ditanggung oleh para guru? Nah, itu kita sudah diskusi lama sekali. Tolak tarik. Misalnya kepala sekolah yang lama, tegas, dia omong tegas tapi pelaksanaan tidak ada. Karena itu kasus keterlambatan itu terus menerus terjadi. Dari segi mereka bilang, para guru ya misalnya dari luar, kami punya ini jalan jauh, banyak tugas di sana, ya boleh, benar di sisi, tapi Anda melayani siapa? Melayani rumahmu yang jauh, istri anakmu, ataukah anak sekolah di sini? Kalau tugasmu ada di sini, ya harus ikuti aturan sini. Jam 7 tepat mulai masuk doa dan 7.15 masuk sekolah. Karena anak punya hak mendapat pengetahuan. Lembaga ini juga punya hak untuk mendapat pengetahuan, mendapat orang untuk melayani. Anda punya hak mendapat gaji. Anak dan lembaga ini punya kewajiban membayar. Maka Anda juga harus memberikan kewajiban untuk datang pada waktunya dan mulai kerja pada waktunya. Jadi inilah dilema yang tolak tarik. Kita harus berjalan pada hak dan kewajiban yang secara tepat. Anda punya kewajiban harus dipenuhi, harus memenuhi. Anda punya hak sudah. Tiap bulan kan kita dapat. Engkau kerja atau tidak, terlambat atau tidak, sudah Anda dibayar. Saya sedang berpikir, Anda datang jam berapa, kita kumpul-kumpul satu bulan berapa jam, harus bayar sesuai jam itu. Sakit atau ada urusan lain, kita potong. Itu yang sedang saya pikirkan. Memang dilema, tapi mungkin suatu saat kita lakukan seperti itu. Biar sistem jam 7 pagi kita jalan. Mungkin setengah tahun, mungkin 1 tahun kita evaluasi. Masih ada orang yang tidak datang kerja, kita ambil sikap. Sakit bisa jadi benar, bisa jadi sakit yang sakit-sakitan. Kita
kita lanjut, Pater. Selama ini Pater bagaimana Pater menjalankan pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh ya, kembali ke kasus terbang, sama-sama benar bahwa guru punya hak untuk datang agak terlambat karena urusan keluarga. Memang benar, karena kita berasal dari keluarga. Tapi dengan rela hati para guru ini melamar ke sini dan tahu tanggung jawabnya, sudah ada gambaran konsekuensinya, ya harus pikul. Dan saya sebagai pimpinan, saya harus jalankan hak saya dan tanggung jawab saya. Kewajiban saya adalah menegakkan aturan ini supaya lembaga ini berjalan dengan baik. Kalau tidak, lembaga ini mundur. Lalu sekolah-sekolah lain di luar sana misalnya, mereka sudah jatuh sendiri. Itu sama-sama benarnya, yaitu bahwa kami di dalam ini lembaga pemilik lembaga ini harus tegas, konsekuen. Silakan kalau guru mau tarik diri, selamat, kami masih bisa mencari yang lain. Silakan mencari kerja di luar juga. Yang memang itu kasar sekali, tapi ya, kita harus berjalan pada prinsip. Anda datang sini dengan tahu dan mau, kita tidak memaksa. Ya, wawancara jadi, tanya ya kami mau kerja, ya ambillah risikonya. Sama kalian di dalam ini, risikonya besar sekali, tanggung jawab besar. Kami bangun jam 4, kalau mau bangun jam 6, 7 ya pulang, jangan tinggal di sini. Omong uskupmu, saya kalau provinsi bilang kalau saya tidak cocok di sini, saya harus pergi. Dan itu yang kami selama tidak buat karena kami tahu tanggung jawab kami. Baik, Pater, berarti ada nilai keadilan, ada nilai belas kasihan, terus ada untuk jangka pendek, lawan dan jangka panjang. Buat sekarang untuk sekarang jangka pendeknya bahwa ya sekarang anak membutuhkan bahwa harus tertib untuk anak, tertib juga untuk gurunya. Terus untuk jangka panjang bahwa usia lembaga yang semakin tua seharusnya mempunyai nilai plus yang lebih, jauh lebih. Kenapa tidak? Ada keadilan, anak mendapat ilmu, ada guru dapat keadilan, gaji tiap bulan tidak ada terlambat tuh selama ini. Beras jalan, uang jalan. Hanya sekarang orang berpikir besarannya boleh, tapi kita sesuaikan dengan gaji pegawai negeri. Kita tidak bisa lebih dari itu karena kita sumber 90 sumber keuangan adalah anak. Baik, Pater, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pater lakukan selama ini untuk kasus dilema etika? Dilema yang etika, tadi sudah ada, misalnya tadi tutup gerbang, langkah-langkahnya itu kita diskusi secara dalam. Diskusi ini sejak saya masuk di sini tahun 2006, bahkan tahun-tahun sebelumnya bisa jadi sudah ada diskusi. Dengan pimpinan yang lama kita mau tutup gerbang ini, kita mau potong gaji ini, tidak jalan kan? Kita diskusi lama sekali. Tapi sekarang kita mau eksekusi. Yang potong gaji belum, potong gaji mungkin tahun depan, mungkin semester depan. Mudah-mudahan tidak ada, kalau memang tidak ada yang terlambat, tidak ada yang pura-pura sakit. Ya Pater, saya ini boleh. Terima kasih. Selama ini saya bilang, terima kasih informasi, lekas sembuh ya. Belum. Nanti ada waktunya saya ambil sepeda motor pergi cek dulu. Benar tidak? Baik, Pater. Hal-hal apa saja yang selama ini Pater anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif yaitu diskusi pertama dengan preses,
dengan teman-teman senior di sini, adik-adik, romo, frater kami tidak libat, tapi romo biasanya kami diskusi. Tapi kalau kasus yang amat berat menyangkut ke eksistensi sendiri, pasti kami naik ke atas, misal VK atau ke orang-orang di keuskupan. Tapi langkah-langkah itu diskusi bersama. Juga ambil waktu untuk berpikir sebelum diskusi, karena saya harus bertanggung jawab apa yang saya angkat dalam diskusi kami, tidak serampangan saja ngomong. Jadi saya harus tenang diri, pikir, tutup gerbang itu benar tidak. Guru ini bagaimana kalau saya sampai berpikir, bagaimana begitu jam 7 teh guru parkir di depan, saya belum ngomong pesatu, tutup gitu, 1 detik kau keluar pulang. Tapi saya belum ngomong, bisa jadi selama ini saya masih senang, masih tega ya, berpikir baik silakan. Tapi satu saat ketika CCTV ada, sampai mundur. Karena saya akan lihat dari HP saya, jam 7 tetap ada. Nah ini sebenarnya memang sakit, tapi prinsip saya sembuhnya kemudian. Nah, sesudah sembuh kita sudah menyatu dengan situasi. Amerika, Eropa, Australia itu begitu. Nanti suatu saat saya bayangkan teman-teman ini datang 10 menit sebelum jam 7. Seperti orang Amerika, 10 menit sebelum mulai itu mereka sudah ada di sana. Jadi menciptakan pola hidup, disiplin, mencintai diri, menghargai diri juga. Tepat waktu juga menghargai diri. Baik, Pater. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Ya, tantangannya itu omong tentang keadilan tadi. Ini berat tantangannya. Saya juga manusia, mereka juga manusia. Saya hanya tidak kawin, mereka yang menikah pasti punya tantangan jauh lebih berat daripada saya. Tapi saya juga kalau membandingkan, saya yang tidak kawin ini, jaga anak orang tidak gampang. Bangun jam 4, bangunkan mereka sampai yakin bahwa mereka sudah ke sekolah, baru kita keluar. Ataukah saya yakin anak pasti ke sekolah dari asrama, kita dulu ke sini buka pintu. Itu yang saya lakukan. Baik, Pater, selanjutnya apakah Pater memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang dimana Pater langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur yang Pater jalankan? Sebetulnya ada prosedur ya, atau tata cara, jadwal, mulai dari pertama mencari tahu alasan guru terlambat. Memang ada yang katakan gaya hidup di dalam punya pengaruh. Tidak semua imam datang sembahyang pada waktunya, entah mulai ataukah di akhir pelajaran. Saya mencari tahu dan juga berdasarkan pengalaman saya sebagai Bapak Asrama, kita kalau benar-benar konsekuen dengan jadwal yang ada, kita sebetulnya bisa atur itu, tapi juga susah karena kita harus kontrol anak. Anak harus sudah ada di sekolah, kelas, baru kita bisa tinggalkan asrama. Ketika saya masih di sana itu, atau sebelum jadi kepala sekolah dan sekarang juga masih Bapak Asrama, itu saya yakin bahwa anak-anak dewasa dan mereka bisa ke sekolah, sekalipun saya sudah keluar dari kamar, mereka masih banyak di kamar tidur mereka. Jadi saya hanya percaya mereka akan ke sekolah pada waktunya dan masih ada pembina lain yang kontrol. Nah, itu soal
orang dalam tidak tepat waktu sembahyang pagi dan pulang. Punya pengaruh relasi kuat sekali dengan guru awam. Karena masih merasa, oh kamu orang dalam tidak tertib, kami di luar bisa tertib, yang penting kamu tertib dulu. Lalu saya diskusi dengan teman-teman kami secara berjalan, minta maaf, pengelola sekolah ini adalah kita. Kita itu bangun dari jam 4 sampai dengan tidur jam 9, 10, 11 malam. Kita sebenarnya tidak perlu diikat oleh situasi seperti itu. Tuntutan guru bahwa kita sembahyang pada jam 7 tepat. Karena kita punya kegiatan pada saat itu adalah mengontrol anak-anak. Karena itu wajar kalau Romo atau Pater tidak pada waktunya beroperasi. Oke. Lalu berikutnya, saya yakinkan teman-teman dalam sidang bahwa ingat, yang bekerja jauh lebih banyak waktu adalah orang di dalam sini. Karena teman-teman datang sudah bersih. Tidak seperti sekolah lain, kamu guru awal ambil sapu atau kontrol anak sapu dulu. Tidak, ini sudah terjadi. Dan pembersihan itu terjadi sesudah doa pagi atau tidak terjadi sesudah misa pagi sebelum makan. Dan itu di bawah kontrol para frater ataupun romo. Akhirnya kita terima dan kita berikutnya kita bilang ini uji coba, gerbang ditutup SMP jam 7, SMA itu jam 7.10 mungkin sampai jam 15. Dan dulu kita masuk di satu gerbang yang sama, ternyata tidak efektif karena ada guru SMP yang nyelonong atau masuk begitu saja lewat, atau dia manfaatkan kesempatan untuk guru SMP, maka pindah ke sini. Nah, sampai saat ini ternyata masih berjalan baik, kurang lebih seperti itu. Hanya ada guru yang lewat di sana saya tahu sudah diam saja, hanya tegur secara langsung orang yang bersangkutan. Nah, kemudian Romo Presis minta ada evaluasi. Dia minta sesudah 1 bulan kita harus buat evaluasi, lihat kembali. Dan di Desember nanti kita evaluasi juga. Kalau kasus masih ada orang yang mengandaikan, ini belum berjalan, saya belum tahu. Mengandaikan ada orang tertentu yang minta tidak datang ke sekolah karena sakit. Saya catat selama ini tanggal sekian, bulan sekian, dan di dalam analisis saya lihat kira-kira sakit apa sebetulnya, benarkah ataukah tidak terlalu benar gitu. Dan saya baru 1 kali ya datang kontrol atau datang kunjung guru itu baru 1 kali. Kalau saya lihat ini orang-orang ini kalau masih bersih-bersih saya harus kunjung juga, benar tidak sakit. Nah, tapi saya lihat ada perkembangan jauh sekali, itu luar biasa. Kalau guru ada yang 6:30 sudah di sini, ada lagi 7:15 sudah di sini, bahkan saya terlambat dari kamar ke sini. Nah, itu perkembangan yang luar biasa, tidak terlalu pening lagi. Dan mudah-mudahan berkembang ke arah sempurna yang 100% gitulah, supaya kita sama-sama merasa adil. Siswa adil, merasa adil, guru datang pada waktunya, dan lembaga ini merasa pas, dan guru juga pasti rasa adil di waktunya ya. Saya akan ngomong orang tua, murid wajib naikkan uang sekolah karena guru-guru saya sudah sebagian prestasi. Kamu wajib kasih. Misalnya baru-baru kita minta supaya 600, setiap anak tambah 600. Bila perlu saya akan ngomong kita 1 juta saja, karena kisah guru harus dikembalikan. Naikkan gaji orang guru baru pertama datang harus naik, supaya guru terikat hati di sini. Kalau guru sakit, mereka tidak terpikir lagi uang dari mana. Ada hajatan ini, tidak terpikir lagi uang dari mana, atau masa depan mereka.
sekarang kan juga kita harus mengambil asuransi kerja, tenaga kerja kita tidak punya, asuransi kesehatan kita tidak punya. Jadi kita mau naikkan misalnya 1 juta ini kita kasih, jangan hanya guru awam, romo-romo juga harus diberikan. Kita 24 jam membantu anak-anak ini. Jadi jadwalnya kira-kira langkah-langkah itu. Kita lanjut Pak Ter. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Ter dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dilema etika seperti yang tadi itu memang ada proses. Saya senang proses ini luar biasa. Tidak perlu kita diskusi panjang-panjang seperti pimpinan-pimpinan dulu. Penuh dengan pertimbangan, nanti guru tersiksa, guru tersinggung, itu yang mereka punya pertimbangan. Dan juga pola hidup itu juga punya pengaruh. Saya suruh guru disiplin tapi saya tidak disiplin. Jadi saya harap Desember ini kamu harus menilai saya supaya saya tahu ini kelemahan saya. Sehingga kalau yang saya omong tidak cocok dengan tindakan saya, kamu harus omong supaya kita jangan sama-sama. Jangan hanya saya menuntut dan dari orang awam, tapi juga harus diri sendiri. Yang berikut, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Ter petik dari pengalaman Pak Ter mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran pertama harus tenang, ambil waktu untuk diri sendiri, berefleksi, pikir baik-baik, timbang positif negatifnya. Lalu yang kedua itu terbuka diskusi dengan orang lain. Di sini adalah preses, para romo, juga guru-guru awam ada. Dan saya dekati ini baik tidak ini, benar tidak ini, bisa tidak, bagaimana bisa ya, jangan berkeputusan seperti itu. Ya, dari ambil waktu untuk diri sendiri dan diskusi bersama dan ambil keputusan di dalam satu sidang sehingga kita punya kekuatan dan sama-sama tahu apa yang terjadi. Baik Pak Ter, dari awal wawancara sampai pada akhir ini banyak sekali hal yang saya petik, dapat saya ambil bahwa dalam mengambil sebuah keputusan, terutama pada keputusan dilema etika ini, yang pertama itu harus bisa mengambil posisi diri untuk menentukan. Sebelum menentukan itu harus bisa berefleksi terlebih dahulu, mana yang baik, mana yang benar. Terus adanya saling keterbukaan, di sini ada kolaborasi. Di dalam kolaborasi itu dengan mendengarkan masukan atau pendapat, terus dengan mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Terus ada poin-poin lain juga bahwa sebelum orang mengikuti kita, sebelum orang menjalani, setidaknya harus ada pola hidup yang diberikan, menjadi model. Baik Pak Ter, keputusan yang diambil itu ya kalau saya lihat bahwa ini sangat tegas dan prinsip dan dapat membawa pembaharuan dan perubahan demi lembaga tercinta. Oh ya, fokusnya lain itu siswa. Nah, mereka itulah yang prioritas dalam setiap keputusan. Karena mereka berpikir tidak ada, buat apa kita datang? Orang yang dilayani adalah siswa. Dan untuk level saya, orang yang dilayani juga adalah guru. Kita harus buat baik dan guru. Mudah-mudahan saya tidak sampai marah-marah. Ya saya usahakan. Atau Doni pernah rasakan kemana? Baik Pak Ter,
dari hasil wawancara tadi bahwa pengambilan keputusan yang diberikan oleh Pater itu yang pertama sangat berpihak pada murid, terus selalu memperhatikan nilai-nilai kebajikan, dan yang ketiga itu selalu bertanggung jawab di setiap keputusan yang diambil. Ya, nilai kebajikan itu penting juga, sangat penting. Kebajikan soal etika, moral, omong, pendekatan, tidak menyentuh perasaan orang sampai tersinggung, dan bertanggung jawab. Kita bisa memberikan alasannya, tujuannya apa, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Selamat siang. Ibu, apa kabar? Kabar baik. Ibu, apa kabar keluarga? Aman. Bagaimana dengan pekerjaan? Ya, luar biasa aman. Amin. Oke. Bagaimana Ibu? Mungkin ada yang mau dibicarakan kepada kami? Baik. Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang bisa menerima saya di SDI Donupore Mataloko. Ini sekolah saya waktu SD dulu. Saya harus kembali. Oke. Di sini Ibu, saya akan melakukan wawancara di sini sebagai tugas saya untuk menganalisis atas penerapan proses pengambilan keputusan yang berdasarkan pengetahuan yang saya pelajari pada modul 3.1 sebagai calon guru penggerak, di mana tentang ada yang namanya paradigma, prinsip, dan pengambilan serta pengujian keputusan yang diambil baik di lingkungan sekolah saya maupun di lingkungan sekolah lain, lingkungan lain, supaya saya bisa mendapatkan informasi. Terus ada beberapa pertanyaan penuntun yang bisa membantu wawancara kita pada siang hari ini. Kita mulai saja. Pertama itu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral yang terjadi di dalam sekolah ini. Contohnya kalau yang dilema etika itu keputusan yang diambil untuk permasalahan yang sama-sama benar. Ada dua masalah atau ada dua situasi yang sama-sama benar nilainya, tetapi pada posisi ini Ibu harus bisa ambil satu keputusan tegas, walaupun ada situasi itu yang kita ambil mengorbankan satu itu yang bertentangan dan konsekuensinya kita terima. Oh, baik, terima kasih banyak. Nah, itu contoh konkretnya, misalnya menyangkut dengan keuangan komite yang diwajibkan untuk anak. Memang itu secara aturan bahwa setiap anak sebelum menyelesaikan misalnya ujian begitu, itu tuntutannya itu harus membayar keuangan komite. Tetapi di sisi lain memang banyak anak yang sudah membayar, tetapi ada beberapa anak yang belum membayar keuangan itu. Aturannya itu bahwa atau keputusan komite, setiap anak yang mengikuti kegiatan ujian itu salah satunya itu harus melunaskan keuangan ini. Tetapi dari saya sebagai kepala sekolah punya dilema yang sangat berat. Apakah kalau anak hanya kendala dengan keuangan komite, terus anak tidak diberi kesempatan untuk mengikuti ujian, itu memang tidak baik. Ada aturan, tetapi ada kebijakan. Kebijakannya itu begini, Ibu. Anak harus mengikuti ujian. Tidak ada satu orang pun yang bisa membatalkan anak untuk tidak ikut ujian. Soal uang nanti diatur kemudian. Ujian hari ini yang sudah ditentukan dengan jadwal. Uang itu adalah urusan orang tua. Urusan anak itu mengikuti ujian itu sampai selesai. Terima kasih. Baik, berarti keputusan ini benar-benar berpihak pada murid ya, yang sangat bertanggung jawab dan adanya nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam. Baik Ibu,
selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Ini contoh misalnya Ibu, contoh konkretnya adalah dari si guru, ya. Saya perlu menyampaikan itu bahwa kita manusia ini tidak ada yang sempurna, ya, tidak ada yang sempurna. Memang dilema. Ada guru-guru yang selalu izin, terus ada yang lain memang ada yang satu, tapi ada orang izin. Yang lain pasti merasa bahwa aduh kami ini menjalankan tugas, pokoknya penuh tanggung jawab. Terus yang lain macam kayak ada anak mas, ya, istilah ada anak mas, ada anak tidak. Pada sebenarnya tidak itu. Tetapi itu masalah ini tuh menjadi dilema. Tapi bagaimana saya sebagai kepala sekolah, itu yang pertama, jalan keluar yang saya tempuh supaya aman tuh, itu saya panggil buat pertemuan. Yang pertama buat pertemuan, kemudian pertemuan itu bukan pertemuan seluruh. Saya panggil yang bersangkutan, mungkin ada yang izin, terus membuat orang lain harus terganggu. Saya panggil lain kali, maksudnya mungkin kalau izin gitu. Kemudian bisa berubah karena kita ini bukan kita sendiri, tetapi kita berada di antara banyak teman. Nanti orang melihat, oh itu boleh, kami boleh menjalankan tugas sampai selesai, yang lain boleh. Nanti orang katakan bahwa ada anak tiri, ada anak tidak sebenarnya. Tetapi puji Tuhan bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini, tidak bisa kita ngomong secara umum, mesti secara pribadi kita panggil antara empat mata, dan akhirnya mulai berubah. Di tempat lain dan tempat ini pasti akan berbeda. Jangan kita bawa dari tempat lain ke sini, mungkin ada misalnya ada hal-hal yang kita sudah pernah buat di tempat lain tidak bisa sama di sini. Di sini ada aturan. Datang lebih pagi, pulang sama-sama. Terus yang kedua, kalau kemana-mana perlu disampaikan, tidak menghilang keputusan. Contoh siapa. Jadi itu yang saya alami di sini. Ya, luar biasa sekali Ibu. Sehingga saya tidak membuat teman lain juga merasa tertekan. Saya tidak mau membuat teman lain merasa stres. Tapi bagaimana saya sebagai kepala sekolah harus mengambil kebijakan supaya hal ini jangan terjadi lagi. Kita panggil empat mata dan kita ngomong baik-baik sehingga semuanya menjadi nyaman. Berarti ini sudah termasuk langkah-langkah yang diambil ya Ibu ya. Langkah-langkah walaupun berat, tetapi sebagai atasan, sebagai kepala harus bisa mengambil keputusan secara tegas. Walaupun konsekuensinya pasti ada yang merasa ya pasti ada beberapa poin yang diambil ya. Pertama ada pendekatan mata, bangun komunikasi yang efektif, terus selalu menjaga ya, terus selalu menegakkan aturan. Pasti di sini Ibu juga sebagai idola, karena sebelum menyampaikan ke orang Ibu sebagai contoh utama. Ya. Mungkin ada hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, hal-hal yang dianggap efektif yang paling cepat. Misalkan sebelum Ibu mengambil keputusan, berarti Ibu ada jalan yang sebelum saya ambil keputusan ini yang harus saya jalani. Jadi yang pertama untuk saya, pertama saya kalau masuk pertama pasang menghadirkan Tuhan. Dan saya kalau setiap hari memang orang yang saya seperti itu. Kalau masuk saya lihat lilin belum pasang, saya fals. Semua kegiatan menjadi fals. Tapi ketika sudah nyalakan lilin, Tuhan ada, Tuhan bisa membantu saya. Walaupun ada hal-hal yang terberat yang membuat saya rasa sakit, tetapi dengan adanya Tuhan hadir membuat saya ringan. Saya doa begini, Tuhan, salib ini memang sangat berat untuk saya. Saya mohon, tolong berikan saya keringan untuk boleh memikul salib ini. Dan jalan ini mulai ada jalan keluar. Karena kita tahu bahwa tidak ada siapa-siapa yang tahu yang bisa membantu kita. Baik ya. Selalu menghadirkan Tuhan di setiap langkah kegiatan. Kesulitan, lebih saat kesulitan. Ini harus kami tiru.
Kita lanjut Ibu. Apakah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus atau situasi dilema etika? Iya. Tantangan Tantangan itu luar dalam, secara batin, pribadi, secara umum. Nah, mungkin secara batin menjadi sakit dalam batin ini. Sakit ketika tidak diingat. Terus yang kedua, yang lain lagi mungkin secara kelompok. Kita lihat ada yang mulai kesepakat, itu secara manusia. Nah, tetapi memang bicara dia selalu cairkan suasana. Apa kabar? Tunjukkan senyummu walaupun sakit ya, itu sehingga suasana menjadi cair kembali. Seberat apapun. Nah, jadi mungkin memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, ataukah langsung menyelesaikan ketika terjadi persoalan langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan. Dari seorang pemimpin itu ada teknik masing-masing. Tidak bisa kejar ini langsung terpanggil kan tidak bisa. Kita buat jadwal. Pertama itu, saya yang pertama saya bisa rekam jejak dulu. Bisa rekam dulu kejadian. Jejak pribadi. Rekam jejak misal kemarin. Dia buat apa kemarin? Tidak bisa langsung. Tidak bisa. Pas 2 hari. Kemudian kalau pada saat terpanggil itu tidak semua orang tahu. Jangan masuk kelas. Karena saya ini kok rekam jejak kemarin tidak aktif misalnya. Data ini terlengkap ya, sudah mau 3-4 hari tidak ikut update. Alasan karena ada japri. Itu kami buka japri terus lain kali ya, akan terlambat bisa. Ya jangan tidak serta merta, karena watak setiap orang itu beda. Perlu belajar psikologi, setiap orang kan beda-beda. Ada orang yang langsung kita, ada orang yang bisa membantu kita. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada orang mungkin yang membantu supaya dalam pengambilan keputusan itu? Yang pertama itu Tuhan. Yang selalu itu menjadi idola saya. Serumit apapun hidup ini, kalau Tuhan hadir itu pasti ada jalan. Terus yang kedua, kepala sekolah. Kemudian juga teman guru yang senior yang mungkin bisa, karena tidak semua orang bisa memimpin. Tetapi seorang orang tertentu yang bisa. Yang bisa sehingga bisa membantu kita menyelesaikan. Berarti Ibu ini dapat membangun kolaborasi yang luar biasa. Saya tidak mau sendiri, tetapi kalau mungkin ada yang lebih, saya bisa. Kalau tidak bisa atas itu mungkin dengan pengawas. Tapi untuk apa? Ya itu misalnya ada masalah kecil, kita kan harus bisa. Kalau kita kepala sekolah bisa dengan teman, kenapa harus mesti lebih besar lagi? Ya, kita selesaikan. Enggak ada yang masalah mungkin begini kita aktor selesai. Baik Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, mungkin pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam etika? Yang pertama membebaskan saya. Pertama tuh membuat saya mendewaskan, terus saya lebih matang. Kemudian lebih prinsip. Kemudian juga harus bisa berkolaborasi dengan semua unsur. Wah Ibu, hampir mau 20 menit ini luar biasa sekali. Banyak hal yang saya harus pelajari. Ada hal-hal positif yang saya lihat harus kita buat. Terus walaupun kami bukan kepala sekolah, tetapi kami menjadi pemimpin pembelajaran dalam kelas.
mengambil keputusan, selalu menimbang hal mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang tidak baik. Terus selalu memperhatikan murid menjadi segala-galanya, selalu berpihak pada murid. Terus saat mengambil keputusan, kalau saya lihat dari ini, ibu benar-benar bertanggung jawab. Artinya segala konsekuensi yang ibu ambil sudah tahu, saya akan mendapatkan ini, tetapi sudah ada jalan keluarnya. Karena dalam setiap kegiatan, ibu selalu mengandalkan Tuhan sebagai idola. Dan semuanya kalau kita berserah pada Tuhan, yakin saja, seberat apapun yang kita pikul, Tuhan akan mempermudahkan. Wah, luar biasa sekali. Ya, banyak sekali pengalaman yang harus tertanam dalam diri setiap pemimpin. Mungkin itu saja Ibu atas kegiatan wawancara kita pada siang hari ini. Saya sebagai pribadi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Ibu untuk menerima saya, walaupun yang sebenarnya ini sudah jam pulang, masih menyempatkan diri untuk melayani saya. Mungkin itu saja. Saya kembali. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak.